Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 MIPA 3 dengan anggota Rafli Wahyudi, Sandigar Nadin, Muhammad Adli, Bumila Raharja, dan Bagas Hermansyah. Di sini kami akan mempresentasikan materi sumber energi alternatif. Materi yang akan kami sampaikan yaitu terkait energi air. Apa itu energi air? Energi air adalah energi yang telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia yang dalam skala besar telah digunakan sebagai pembangkit listrik. Beberapa perusahaan di bidang pertanian bahkan juga memiliki pembangkit listrik sendiri yang bersumber dari energi air. Di masa mendatang, untuk pembangunan pedesaan termasuk industri kecil yang jauh dari jaringan listrik nasional, energi yang dibangkitkan melalui sistem mikrohidro diperkirakan akan tumbuh pesat. Selanjutnya ada kegunaan. Kegunaannya antara lain: satu, sebagai sumber pengairan dalam pertanian; yang kedua, sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga; yang ketiga, sebagai sumber tenaga listrik; yang keempat, sebagai bahan baku dan sebagai indikator kelestarian lingkungan. Uraian kegunaan. Yang pertama, sebagai sumber pengairan dalam pertanian. Sumber daya air yang cukup sangat dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian. Yang kedua, sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Air sangat sering digunakan dalam kegiatan rumah tangga, misalnya air untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Sumber daya air memenuhi kebutuhan rumah tangga biasanya berasal dari air tanah. Yang ketiga, sebagai sumber tenaga listrik. Sumber daya air menjadi salah satu sumber pembangkit tenaga listrik yang disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Air yang mengalir deras dari sumbernya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Yang keempat, sebagai bahan baku. Beberapa industri memanfaatkan air sebagai bahan baku dalam proses produksi. Contohnya adalah industri pembuatan es batu dan industri air mineral dalam kemasan. Yang kelima, sebagai indikator kelestarian lingkungan. Sumber daya air dibutuhkan oleh makhluk hidup lain. Tanaman membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang. Hewan juga membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, cara kerja. Cara kerja PLTA adalah dengan mengubah energi potensial air yang telah ditampung di waduk menjadi energi kinetik dengan cara mengalirkan air melalui pipa pesat. Kemudian, air yang telah dipercepat tersebut akan digunakan untuk memutar turbin. Turbin yang telah berputar disambung dengan shaft antara turbin dengan generator, sehingga rotor pada generator juga akan berputar. Perputaran rotor tersebut akan mengakibatkan perbedaan medan magnet yang akan menghasilkan energi listrik akibat perpotongan oleh stator. Perhitungan daya yang dapat dibangkitkan oleh PLTA dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan K kali H kali Q kali N turbin kali N generator. Selanjutnya, potensi air sebagai sumber energi. Potensi air sebagai sumber energi utama digunakan sebagai penyedia energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air maupun mikrohidro. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 MW. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 100 MW ke atas dengan jumlah sekitar 800. Banyaknya sungai dan danau air tawar yang ada di Indonesia merupakan modal awal untuk membangkitkan energi air ini. Namun eksploitasi terhadap sumber energi yang satu ini juga memperhatikan ekosistem lingkungan yang sudah ada. Pemanfaatan energi air pada dasarnya adalah pemanfaatan energi potensial gravitasi. Energi mekanik aliran air yang merupakan transformasi dari energi potensial gravitasi dimanfaatkan untuk pengembangan turbin atau kincir. Umumnya turbin digunakan untuk membangkitkan energi listrik, sedangkan kincir untuk memanfaatkan energi mekanik secara langsung. Pada umumnya untuk mendapatkan energi mekanik aliran air ini perlu beda tinggi air yang diciptakan dengan menggunakan bendungan. Ada tempat dalam menggerakkan kincir. Aliran air pada sungai dapat dimanfaatkan ketika kecepatan airnya memadai. Pembangkit listrik mikrohidro memacu pada pembangkit listrik dengan skala di bawah 100 kW. Banyak daerah pedesaan di Indonesia yang dekat dengan aliran sungai yang memadai untuk membangkitkan listrik pada skala yang demikian. Diharapkan dengan pemanfaatan potensi yang ada di desa-desa tersebut dapat memenuhi kebutuhan energi sendiri dalam mengatasi kenaikan energi dan kesulitan jaringan listrik nasional untuk Energi air. Kelebihannya yang pertama,
tidak menimbulkan polusi udara dan tidak berkontribusi pada masalah perubahan iklim seperti pada bahan bakar fosil atau nuklir. Yang kedua, lebih stabil atau konstan dibandingkan dengan tenaga angin dan tenaga surya. Yang ketiga, biaya operasional dan pemeliharaan yang relatif rendah. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi daerah tempat bendungan dibangun, karena selain untuk tujuan irigasi juga untuk rekreasi. Kekurangan dari energi air, yang pertama, kerusakan lingkungan yang dapat terjadi sebagai hasil dari pembangunan bendungan. Yang kedua, dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, mengubah tingkatan aliran, pola aliran, suhu aliran, yang seluruhnya dapat memberikan efek yang sangat berbahaya terhadap satwa liar. Yang keempat, saat kekeringan tidak ada air yang cukup, tenaga air tidak bisa menghasilkan energi listrik. Survei-survei tempat yang sudah menggunakan energi air untuk penerapan PLTA antara lain ada di Kabupaten Ogan Komelir Ulu Selatan atau Opus, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama di kabupaten tersebut ada di Desa Rantau Nipis, Kecamatan Banding Agung. Yang kedua Desa Lalai, Kecamatan Banding Agung. Yang ketiga Desa Tanjung Setia, Kecamatan Buang Pematang Ranau. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pembelajaran kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.